Dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Pendengar terkasih, ini merupakan kebenaran yang luar biasa. Baik orang yang rohani maupun orang biasa yang menderita oleh karena hilangnya kebebasan. Mungkin mereka tidak menyadari bahwa alasan dibalik penjara yang mereka alami ini sebenarnya adalah masalah rohani. Ada tekanan dari si jahat yang membuat seseorang tidak tertarik kepada perkataan Yesus yang memberikan kebebasan. Penting sekali bagi kita semua untuk mengamati dan mengevaluasi kehidupan kita, supaya kita tahu apakah kita berada dalam keadaan ini atau tidak. Kita perlu berseru kebebasan, kemerdekaan, lingkupilah kami. Ini merupakan kebebasan rohani yang hanya akan kita peroleh melalui Yesus. Para pemimpin agama Yahudi menjadi marah. Mereka menyebut Yesus sebagai orang Samaria dan kerasukan setan. Namun Yesus berkata, Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Maka marahlah mereka. Kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Yesus pun akan membuktikan bahwa ia adalah satu-satunya sumber kemerdekaan. Dan ia akan mengatakan sesuatu yang luar biasa. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Dengan berkata demikian, sebenarnya Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Mendengar yang dikasih oleh Tuhan, teriakan hati setiap umat manusia adalah kemerdekaan. Dan jangan selalu lupa akan apa yang tertulis dalam pasal 8 ini. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian kisah Injil Yohanes pasal yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik kebebasan dan kemerdekaan, lingkupilah kami. Terima kasih banyak para pendengar sekalian yang telah setia untuk mendengarkan penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Yohanes. Dan sekarang saatnya kita untuk menanyakan beberapa hal yang menjadi keraguan untuk kita bisa sampaikan, dan juga secara khusus kita akan mencoba untuk memperdalam lagi firman Tuhan kali ini. Pak Yohanes, kalau kita perhatikan pada pasal yang ke-8 kitab Yohanes ini diawali dengan cerita yang sepertinya merupakan sesuatu yang di luar konteks. Dan mengapa cerita ini tiba-tiba muncul, Pak Yohanes? Ya, Bodi, ini sesuatu yang banyak dibahas. Kisah tentang perempuan yang tertangkap basah melakukan zina ini memang agak aneh ya. Karena sepertinya kisah ini mengganggu urutan yang kita miliki dalam pasal 7 ayat 52 ini, yang sepertinya berlanjut dalam pasal 8 ayat 12. Jadi ketika kita membaca bagian ini yang berkata, selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Dan ketika Yesus berbicara lagi kepada orang-orang tersebut dan berkata, akulah terang dunia, sepertinya ini merupakan urutan yang lebih cocok. Dan kisah yang ada di antara kedua ini seakan-akan mengganggu urutan dari teks ini. Dan sebenarnya Pak Oti, dalam beberapa manuskrip dari kitab Yohanes, cerita ini tidak terdapat di sini. Ada yang menaruhnya di akhir dari kitab ini, ada juga yang menaruhnya di bagian lain. Jadi dengan demikian, kita tahu bahwa sebenarnya kisah ini bukan merupakan bagian dari narasi yang ada di sini. Beberapa orang juga percaya bahwa ini bukan merupakan tulisan Yohanes. Namun demikian, kita tidak bisa membuang bagian ini atau menganggap bagian ini tidak penting.
Jika bagian ini ada di dalam firman Tuhan, maka ini merupakan inspirasi dari Roh Kudus. Dan bagian ini harus kita akui sebagai firman Tuhan. Namun kita juga perlu menyadari bahwa kisah ini tidak cocok dengan susunan dari narasi ini. Namun kita juga perlu mengingat bahwa bagian ini penting untuk kita pelajari. Demikian jawaban saya, Pak Oti. Yang berikutnya, Pak Yohanes, cerita mengenai perempuan yang berzina merupakan sebuah cerita yang sangat terkenal. Kita perhatikan ketika dikatakan, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu pada perempuan itu. Mengapa pada saat itu Yesus tidak menghukum wanita tersebut? Apakah Yesus menganggap pezina sebagai seorang yang tidak begitu berdosa? Bagaimana sebenarnya, Pak? Sebenarnya, Pak Oti, pertanyaan ini lebih kompleks dari sekedar yang Bapak tanyakan tadi. Dan kita perlu mempelajari hal ini dengan lebih hati-hati. Sebenarnya yang terjadi adalah bahwa hal ini merupakan perangkap bagi Yesus dan bukan merupakan sesuatu yang murni. Memang benar bahwa hukum Taurat mengharuskan seseorang yang kedapatan berzina dilempar batu. Namun yang aneh di sini adalah bahwa perempuan ini sendirian saja. Dan jika perempuan ini memang berzina, maka tentu dia tidak akan melakukan dosa itu sendiri, kan? Jadi di mana pendosa yang lain yang juga melakukan dosa yang sama ini? Tidak kita lihat dalam kisah ini. Sebenarnya motivasi di balik ini semua adalah ketidakadilan. Mereka ini hanya mau menjebak Yesus. Kita juga tahu bahwa orang Romawi tidak mengizinkan orang Yahudi melaksanakan hukuman mati dengan hukum mereka sendiri. Orang Romawi menghargai agama Yahudi dan mereka menyebutnya sebagai religio licita atau agama yang dibolehkan. Mereka memiliki pengadilan mereka sendiri, penghakiman mereka sendiri. Ini semua diizinkan untuk dilakukan, namun harus diingat, mereka tidak boleh menjatuhkan hukuman mati tanpa persetujuan orang Romawi. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di sini? Jika Yesus berkata, lempari dia dengan batu, maka mereka akan memanggil orang Romawi dan berkata, Yesus menghukum mati seseorang tanpa adanya persetujuan dari orang Romawi. Nah itu bahkan. Dan inilah latar belakang dari apa yang terjadi di sini. Dan selain ini juga tidak ada saksi dari apa yang terjadi. Dan ini semua merupakan sesuatu yang kacau dan salah besar. Kita tahu bahwa Yesus tidak membenarkan hal ini juga. Yesus berkata di hadapan orang banyak, barang siapa di antara kamu tidak berdosa. Maksudnya adalah bukan berkata siapa yang tidak pernah berdosa dalam hidupnya. Namun dia berkata siapa tidak pernah berdosa dalam hal yang khusus ini. Hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Apakah perempuan ini saja yang melakukan dosa tersebut? Yesus tidak mengurangi dosa orang ini. Karena dalam bagian akhir ia berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yesus menunjukkan sebuah pengampunan, sebuah pembebasan yang sejati dari dosa. Dan ia juga membuat dirinya terhindar dari jeratan yang dibuat oleh para pemimpin agama pada zamannya. Dalam pasal yang ke-8 dari kitab Injil Yohanes ini, Pak Yohanes, khususnya pada ayat yang ke-12, ayat yang ke-18, ayat yang ke-24 dan yang ke-58. Di sini Yesus berkata, akulah, yaitu ketika ia berbicara dengan orang Yahudi. Sebenarnya siapakah dia itu, Pak Yohanes? Dan mengapa ia memakai frasa yang sepertinya tidak lengkap di sini? Jika kita lihat sekilas, mungkin kita akan berpikir apa yang ia maksudkan di sini. Siapakah dia? Kata akulah. Ini merupakan sebuah referensi dari Allah itu sendiri. Ketika Alkitab berbicara tentang Allah yang esa dan yang benar itu, Allah selalu menyatakan dirinya dengan berkata, akulah. Jika kita menyadari realita ini, yaitu kebenaran ini, maka apa yang sesungguhnya Yesus coba untuk katakan di sini? Ia sedang berkata bahwa ia sama berkuasanya, sama hebatnya dengan Allah dalam perjanjian lama. Dialah Yahweh, Sang Jehovah dalam perjanjian lama. Ketika ia melakukan hal ini, maka yang terjadi adalah orang mengambil batu dan hendak melemparinya dengan batu. Mengerikan sekali ya. Orang ini telah mengujud Allah. Jadi di sini Yesus meresponi mereka dengan mengejek mereka yang menolak perkataannya. Kemudian ia berkata, akulah firman itu.
Akulah Allah yang menjelma menjadi manusia. Akulah Allah yang benar. Dan akulah firman yang menjadi daging, yang tinggal di antara manusia. Yang berikut, Pak Yohanes, bagaimana Yesus berkata bahwa ia dan Abraham telah saling mengenal pada zaman dahulu. Apakah kita bisa mempercayai kebenaran ini? Dan inilah yang dikatakan pada pasal yang ke-8, ayat yang ke-56. Bagaimanakah mungkin, karena rentang waktu yang dialami mereka sangat jauh. Setiap referensi yang dibuat oleh pemimpin agama pada zaman Yesus selalu berkaitan dengan Musa, Abraham, atau Daud. Dan tidak diragukan lagi bahwa ada sesuatu yang signifikan ketika kita berbicara mengenai seseorang seperti Abraham. Jadi ketika Yesus menempatkan dirinya sama dengan Abraham, Yesus sebenarnya sedang mengejutkan orang-orang ini karena mereka sangat bangga dengan silsilah mereka. Dan jelas sekali Yesus berkata bahwa ia telah ada sebelum Abraham. Dengan kata lain, ia mengatakan tentang eksistensinya dengan kehidupan di sini. Tentu dia bukan merupakan orang biasa, dan mereka seharusnya menyadari hal ini. Dengan demikian, Yesus sedang menekankan tentang keilahiannya. Bagaimana ia mengenal Abraham? Tentu Yesus tidak hidup pada zaman Abraham. Dan ia bukan merupakan salah seorang tokoh dalam kisah itu. Dan kisah ini juga tidak berbicara mengenai reinkarnasi atau tentang Melkisedek. Bukan. Firman Tuhan jelas sekali berbicara mengenai pre-eksistensi Kristus. Keberadaannya sebelum ini. Karena ia adalah sang anak Allah. Baik, Pak Yohanes. Kalau kita perhatikan tadi, Pak Yohanes, Bapak baru saja berbicara tentang keilahian Yesus di sini. Ada pendapat bahwa Injil Yohanes ini dituliskan lama setelah Injil yang lain. Apakah ini merupakan sesuatu yang masuk akal? Sepertinya pasal yang ke-8 ini sangat menekankan keilahiannya. Ini diskusi yang menarik, Pak Oti. Memang Injil Yohanes ditulis paling terakhir setelah Injil-Injil lainnya. Mungkin Injil ini ditulis pada tahun 90-an. Sementara Injil lainnya dituliskan sebelum tahun 70. Banyak ahli berpendapat Injil ini dituliskan lama setelah Injil-Injil lainnya, setelah orang-orang mulai percaya bahwa Yesus adalah Allah. Karena Injil ini sangat menekankan tentang keilahian Yesus. Kita tidak boleh setuju dengan pendapat ini. Karena jelas sekali dituliskan dalam Injil lainnya bahwa Yesus itu ilahi. Semua Injil-Injil ini membuktikan keilahian Yesus. Dan kita juga akan melihat penegasan ini dalam tulisan Rasul Paulus. Jadi, pendapat tadi tidaklah benar. Menarik sekali karena seorang ahli yang bernama John Robinson yang sangat paham dengan Alkitab, ia memiliki cara pandang yang sangat liberal. Menyatakan bahwa Injil Yohanes ini merupakan Injil yang tua. Dan meskipun Injil Yohanes menekankan keilahian Yesus lebih dari Injil-Injil lainnya, kita tidak bisa menganggapnya berbeda dari Injil lainnya. Bahkan menganggap bahwa Injil ini merupakan karangan dari orang Kristen yang ada di kemudian hari, yang tidak ada pada zaman Yesus. Tidak bisa kita ragukan lagi bahwa seluruh perjanjian baru fokus kepada fakta mengenai keilahian Yesus. Baik, Pak Yohanes, terima kasih banyak untuk semua jawaban yang telah diberikan kepada kita. Dan bagi saudara pendengar sekalian, jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami, dan jangan terbawa oleh imajinasi Anda. Mari kita dengarkan kesimpulan dari bagian Yohanes pasal yang ke-8 ini. Saudara, hari ini pada program Jalan 66, kita telah mempelajari kitab Yohanes pasal 8. Tema kita hari ini adalah kebebasan dan kemerdekaan lingkupilah kami. Yesus berkhotbah tentang kebebasan dan kemerdekaan kepada perempuan yang tertangkap basah melakukan zina. Yesus memberikan konfirmasi bahwa ia berasal dari Allah dan bahwa Allah yang mengirim dia untuk berbicara mengenai kebebasan, kemerdekaan yang dia bawa bagi kita. Ia juga menyatakan kepada para pemimpin agama Yahudi, menjelaskan kepada mereka bahwa ia adalah satu-satunya jalan menuju kemerdekaan. Pendengar yang dikasihi, tidak ada yang lebih parah daripada di penjara. Perasaan paling parah adalah ketika kita dikendalikan oleh kecanduan, oleh dosa, dan terjebak di dalamnya sehingga kita menjadi budak. Dan inilah mengapa saya menyarankan kepada saudara supaya Anda menerima kebebasan dan kemerdekaan yang berasal dari Yesus ini. Dan